Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita hingga hari ini. Pada kesempatan ini saya hendak mengajak kita belajar bersama dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Namun saya hanya akan membacakan ayat 75 untuk kita semua. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita tentang penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa Petrus adalah salah satu murid yang menonjol di antara murid Yesus lainnya. Ia selalu secara aktif menunjukkan kesetiaannya kepada gurunya. Namun, ketika Tuhan Yesus ditangkap, kesetiaan Petrus diuji. Dengan keadaan dan tekanan yang ada pada waktu itu, Petrus merasa begitu ketakutan. Dia berpikir, jika dia mengakui bahwa dirinya adalah salah satu murid Yesus, bisa jadi dia pun akan ditangkap, serta mendapatkan hukuman yang serupa. Kondisi ini membuat Petrus kemudian menyangkal gurunya. Penyangkalan Petrus bukan hanya 1 kali, tetapi hingga 3 kali. Bapak Ibu Saudara, hal seperti ini pun seringkali terjadi di dalam kehidupan orang percaya masa kini, di mana ketika diperhadapkan dengan suatu masalah yang berat, tidak sedikit orang percaya mengalami yang namanya kejatuhan rohani. Mereka mengalami krisis iman. Mereka membiarkan masalah kehidupan dan persoalan hidup yang mereka hadapi menguasai hidup mereka, sehingga mereka melupakan Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kita akan belajar bersama-sama 3 hal. Hal yang pertama yaitu, jangan biarkan masalah mengendalikan kita. Bapak Ibu Saudara, penyebaran COVID-19 yang sudah menyebar ke berbagai negara, termasuk di Indonesia, tentu saja menyebabkan kita merasa khawatir. Dan itu satu keadaan yang sangat wajar. Membuat kita lebih waspada, itu baik. Tetapi jangan biarkan kekhawatiran dan kecemasan itu menguasai hidup kita, sehingga kita lupa seakan-akan kita berjalan sendiri di tengah pergumulan ini. Bapak Saudara, iman kita diuji dalam pergumulan seperti ini. Apakah kita akan membiarkan diri kita dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, atau kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Poin yang kedua, jadikan pergumulan ini sebagai anugerah. Bapak Saudara, saya merenungkan dengan keadaan yang terjadi belakangan ini, yaitu bahwa manusia begitu rentan dengan yang namanya kematian. Oleh karena itu, jikalau hari ini Tuhan tetap memelihara, menyertai setiap kita, bukankah kita harusnya bersyukur? Dan biarlah pergumulan ini juga boleh menjadi satu kesempatan buat kita untuk merenungkan kebesaran kasih Tuhan, dan boleh membawa kita untuk membangun satu persekutuan yang benar dengan Tuhan, untuk kita lebih banyak waktu memperhatikan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita, serta bertekun di dalam doa. Poin yang ketiga, menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi yang terjadi belakangan ini membuat kita berpikir bahwa bukan hanya COVID-19 yang membuat manusia tidak berdaya, tapi ada banyak hal di dalam dunia ini yang terjadi di luar kendali kita. Jikalau hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita menghadapi setiap persoalan yang terjadi di dunia ini, maka kita akan menjadi semakin khawatir. Oleh karena itu, daripada kita terbebani oleh semua pergumulan dan persoalan yang ada, mari kita pakai waktu kita dengan bijak untuk kita membangun satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan mari kita pakai waktu-waktu ini menjadi waktu di mana kita boleh menjadi rumah doa yang akan berdoa bagi dunia yang sedang menghadapi wabah COVID ini. Berdoa bagi bangsa kita, bagi pemerintah pusat maupun daerah. Berdoa bagi orang-orang percaya yang sedang bergumul bersama-sama di tengah-tengah kondisi ini. Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui ketiga pembelajaran firman Tuhan ini sungguh boleh memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.